Salam God Lover yang dikasih oleh Tuhan, senang boleh kembali bersama-sama saudara lewat program Rest and God bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari kita hampiri Dia dengan iman kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu memenuhi undanganmu. Kami membawa semua permasalahan, pergumulan hidup kami karena kami percaya hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan, yang bisa kami percaya tidak akan pernah mengecewakan kami. Kami bersyukur karena lewat kematian Yesus Kristus semua dosa kami sudah ditanggung, sudah dibayar lunas, dan Tuhan posisikan kami sebagai anak-anak Allah. Bapa, saat ini kami membawa semua masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kesehatan kami, masalah rumah tangga kami, masalah pekerjaan kami, masalah keturunan kami, masalah hubungan kami dengan orang lain. Semua permasalahan yang membuat kami menjadi letih, menjadi lesu untuk menanggungnya, membebani jiwa kami. Kami bawa kepadamu karena kami percaya Engkau akan mengangkat beban hidup kami, memberi kami kelegaan, memulihkan sukacita kami. Bahkan kami sungguh-sungguh yakin kuasa-Mu sanggup untuk menolong kami. Tuhan akan membuat kami berhasil melewati semua masalah, menyelesaikannya, dan menjadikan kami sebagai pemenang-pemenang kehidupan. Puji nama Tuhan. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, beri kami hikmat dan pengertian untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang menjadi kecewa karena dia melihat yang dimiliki orang lain kok kelihatan lebih baik dari yang dia miliki. Kok nasibku lebih jelek ya, kok orang lain nasibnya lebih baik. Ada banyak hal yang menimbulkan kecemburuan karena tidak puas dengan yang dimiliki. Saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan mengatur segala sesuatu itu dengan sangat baik, sangat harmonis, sangat indah, supaya setiap orang ada dalam posisi yang terbaik untuk menggenapi rencana Tuhan dan untuk diberkati Tuhan. Tuhan punya manajemen yang indah sekali dalam memberkati anak-anaknya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Yosua pasal 21 ayat 1 sampai 42. Perikop ini menolong kita mendapatkan gambaran yang indah bagaimana Tuhan mengatur supaya setiap umat Israel itu dapat berkat dengan cara yang sangat unik dan sesuai dengan kesanggupan untuk mengelola, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ketiga, kita fokus di 3 ayat ini. Kemudian datanglah para kepala kaum keluarga orang Lewi menghadap Imam Eleazar, menghadap Yosua bin Nun, dan menghadap para kepala kaum keluarga di antara suku-suku orang Israel, dan berkata kepada mereka di Silo di tanah Kanaan demikian, Tuhan telah memerintahkan dengan perantaraan Musa supaya diberikan kepada kami kota-kota untuk didiami dan tanah-tanah penggembalaannya untuk ternak kami. Lalu orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Saudara-saudara, seperti kita ketahui bahwa suku Lewi ini tidak mendapatkan milik pusaka. Karena Tuhan berkata, milik pusakamu adalah aku. Jadi milik pusaka kaum Lewi adalah Tuhan sendiri yang memberi berkat, yang memberikan milik pusaka kepada suku-suku Israel
yang lain. Nah, kalau kita baca di ayat yang kedua tadi, orang Lewi itu minta sesuai perintah Tuhan, kami tinggal di mana? Itu bukan sebagai sebuah tuntutan yang berlebihan. Dia hanya mengingatkan para pemimpin itu, kami ada di mana? Kami ada di mana? Tempat tinggal kami di mana? Karena Tuhan sudah mengatur bahwa orang Lewi akan menempati tempat-tempat di antara tempat yang dimiliki suku-suku yang lain. Jadi orang-orang Lewi ini disebarkan oleh Tuhan untuk ada di tengah-tengah setiap suku Israel yang sudah mendapatkan milik pusaka. Tuhan ingin hadiratnya, Tuhan ingin ibadah itu tetap bisa dilakukan dengan baik karena ada orang Lewi yang melayani, yang ditugaskan Tuhan untuk memimpin peribadatan. Sebagai pelayan Tuhan, tentu saja umat itu harus memberi perhatian. Makanya ayat 3 itu juga baik sekali karena orang Israel kemudian memberikan sebagian milik pusaka mereka kepada orang-orang Lewi. Di sini kita bisa lihat bagaimana manajemen Tuhan tentang berkat untuk umatnya itu indah sekali. Semua sudah diberi tempat, lalu ada orang yang memang ditugaskan khusus melayani rumah Tuhan, melayani Tuhan lewat peribadatannya. Berarti berkat yang diberikan Tuhan kepada semua suku Israel itu ternyata ada maksud lain. Kamu boleh tinggali, kamu boleh nikmati, tapi ingat, kamu juga punya tugas, kamu punya tanggung jawab untuk memberi perhatian, untuk berbagi kepada orang-orang Lewi. Makanya dalam tradisi di Perjanjian Lama, Tuhan menetapkan persembahan-persembahan untuk mendukung kehidupan orang-orang Lewi. Tidak hanya umat Israel itu memberikan sebagian tanahnya untuk ditempati orang Lewi, tetapi mereka juga memberikan persembahan-persembahan di mana persembahan itu sebagian itu dipakai untuk mendukung kehidupan orang-orang yang melayani ini. Tuhan mengatur sedemikian rupa dengan berbagai macam persembahan. Ada persembahan persepuluhan, ada persembahan khusus, ada persembahan-persembahan yang lain. Tuhan mengaturnya sedemikian rupa, intinya sebenarnya supaya semua orang itu mendapatkan berkatnya. Tidak hanya umat Israel yang mendapat berkat, tetapi orang Lewi juga dijamin untuk mendapatkan berkat lewat umat Israel. Dari perikop ini kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang pertama, sebagai jemaat. Sebagai jemaat, kita harus punya sikap seperti umat Israel di masa itu. Orang Lewi punya hak untuk mendapat bagian dari milik pusaka setiap suku dan mereka rela untuk memberikannya. Demikian juga orang Lewi punya hak untuk mendapatkan sebagian dari persembahan. Umat Israel melakukan tanggung jawabnya memberi persembahan. Sehingga suku Lewi ini tidak hanya mendapat tempat tetapi juga kehidupannya tercukupi dengan baik. Sebagai jemaat kita harus bisa juga melakukan tanggung jawab kita dengan baik untuk mendukung pekerjaan para hamba Tuhan, untuk mendukung kehidupan para hamba Tuhan melalui persembahan-persembahan yang kita salurkan, kita berikan, kita bawa dalam ibadah di gereja. Kalau jemaat tidak punya komitmen mengerjakan tanggung jawabnya, tidak mau berbagi berkat, tidak mau mentaati, memberikan persembahan-persembahan sebagaimana seharusnya dibawa ke rumah Tuhan, maka sama saja dia menikmati berkat Tuhan tetapi tidak lakukan tugasnya dengan baik.
Karena sebagian berkat yang Tuhan berikan itu Tuhan atur supaya melalui kita bisa mendukung pekerjaan Tuhan dan mendukung kehidupan para hamba Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang ada hamba Tuhan tertentu menjadi batu sandungan, bahkan mungkin menyalahgunakan wewenangnya dalam hal mengelola persembahan gereja. Itu memang ada, tetapi kesalahan beberapa orang tidak boleh membuat hati kita tidak mentaati Tuhan. Tidak boleh membuat kita akhirnya tidak lakukan tanggung jawab kita dengan baik sebagai jemaat. Kita melakukannya karena kita mengasihi, menghormati, dan mentaati Tuhan. Bukan karena kesempurnaan hamba Tuhan yang melayani di gereja. Sekarang dari sisi hamba Tuhannya. Dari sisi hamba Tuhan. Sebagaimana orang Lewi, tidak boleh dia hanya dapat bagian tanah dari suku-suku yang ada di Israel, kemudian dapat persembahan, menikmati sebagian dari persembahan untuk kehidupan pribadi. Setelah itu mereka menelantarkan pelayanan. Mereka tidak mau melayani ibadah dengan baik. Mereka tidak mau melayani umat dengan baik. Itu juga pasti nggak benar. Sebagai hamba Tuhan ini juga menjadi sebuah peringatan bagi kita. Kita ditempatkan Tuhan, dipanggil khusus oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat Tuhan lewat pelayanan rohani kita, lewat pemberitaan firman Tuhan kita, lewat doa-doa kita, lewat hal-hal yang menguatkan, yang membangun kehidupan jemaat, lewat perkataan-perkataan kita yang akhirnya menggerakkan hati jemaat untuk lebih mencintai Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita punya tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Kita dipanggil untuk memberikan waktu yang khusus, waktu yang lebih banyak dari jemaat. Apalagi kalau kita menyebut sebagai hamba Tuhan full timer. Berarti waktu terbaik kita, waktu terbanyak kita untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Lewat melayani jemaat. Sebagai hamba Tuhan kita harus lakukan tanggung jawab kita sebaik-baiknya. Lewat kehadiran kita, lewat pemberitaan firman Tuhan yang kita sampaikan, lewat pelayanan-pelayanan kita, jemaat harus sungguh-sungguh terlayani dengan baik. Lakukan semuanya sebaik-baiknya dengan persiapan yang terbaik. Itu tanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Nah, jemaat akan dipakai Tuhan menjadi saluran berkat untuk memenuhi kebutuhan kita. Kalau lewat jemaat, akhirnya ada orang-orang yang memberkati hidup kita. Kita harus mengelolanya dengan baik. Sebagai hamba Tuhan, kita tidak boleh menjadi batu sandungan dengan gaya hidup yang sepertinya kita menggunakan keuangan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Kita harus jadi teladan dalam hal gaya hidup, dalam hal menggunakan keuangan, dalam hal mengelola berkat. Sebagaimana jemaat juga harus kita ajar bisa mengelola berkat dengan baik. Ketika hal ini bisa terjadi dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan berkat kepada baik kepada jemaat maupun hamba Tuhan yang melayani dengan baik. Karena kita mengikuti aturan manajemen kerajaan Allah yang Tuhan sudah tetapkan terkait dengan berkat-berkatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena setiap orang Tuhan sudah tetapkan dengan berkat-berkat yang istimewa. Kami tidak perlu cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada orang lain. Karena Tuhan tahu berkat apa yang paling kami butuhkan. Kami bersyukur karena setiap keadaan yang ada kami diberkati Tuhan. Biarlah kami belajar seperti umat Israel untuk juga memperhatikan
kehidupan hamba-hamba Tuhan yang melayani kami. Kami membagikan berkat itu, kami memberikan persembahan dengan penuh ketaatan, bukan karena hamba Tuhan sempurna, bukan karena hamba Tuhan tidak punya kelemahan dan kekurangan, tetapi kami melakukannya karena kami mengasihi dan menghormati Tuhan. Kami ingin mentaati firman Tuhan sebaik-baiknya. Sebagai hamba Tuhan, kiranya kami semua juga belajar untuk introspeksi. Mungkin kami jadi batu sandungan, kami tidak sungguh-sungguh memberi waktu terbaik dalam melayani, atau kami tidak mengelola berkat Tuhan yang kami terima lewat jemaat yang terberkati, yang Tuhan gerakkan, yang Tuhan sudah berkati. Sehingga hidup kami jadi batu sandungan, membuat jemaat tidak lagi antusias untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dengan harta mereka. Tuhan, ampuni kami, beri kami hikmat kebijaksanaan, supaya para hamba Tuhan sungguh-sungguh bisa menjadi teladan, bertanggung jawab dengan tugas pelayanannya dengan baik. Bapa, karena Engkau yang mengatur berkat, kami mau belajar untuk bisa bersyukur dan menerima apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami saat ini. Kami tidak mau mengeluh, kami tidak mau cemburu dengan berkat orang lain, tetapi kami akan menikmati apa yang ada. Kami akan mengelola sebaik-baiknya dengan yang ada. Kami sangat percaya kalau kami mengikuti manajemen berkat-Mu, Tuhan akan percayakan kami berkat-berkat yang lebih besar setelah ini. Tuhan, ajar kebenaran firman ini kepada setiap jemaat-Mu, kepada setiap saudara-saudara kami yang saat ini mengikuti program Rest and Guide ini. Tuhan berkati mereka semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara atau keluarga saudara sedang mengalami pergumulan apapun, soal kesehatan, soal pekerjaan, soal ekonomi, atau masalah apapun, saudara membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa supaya anugerah Tuhan dilimpahkan, masalah saudara bisa diselesaikan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat, mari kita nikmati bersama-sama Rest and Guide. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.